Nah, saya mengilustrasikan ini darah kita. Waktu usia muda masih bagus. Tes yang kedua saya menggunakan betadine. Pertanyaannya kenapa saya pakai betadine? Betadine di masyarakat dikenal sebagai obat luar. Obat luar berarti ini nggak boleh diminum. Kenapa ini nggak boleh diminum? Karena ada kandungan zat-zat yang tidak cocok untuk tubuh. Ini kalau kita minum jadi racun. Padahal sadar nggak sadar tiap hari kita konsumsi racun loh. Yang sengaja nikotin, yang nggak sengaja radikal bebas, pewarna buatan, macem-macem. Kita tiap hari sekarang kita tidak bisa menghindari namanya kimia di situ. Makanya kalau dipikir-pikir, kenapa sih orang dulu usia di atas 100 tahun banyak, sekarang sulit? Nah, saya mengilustrasikan tubuh kita semuanya tadinya bagus. Cuman racun atau kimia yang masuk jumlahnya sekarang jauh lebih banyak dibanding orang dulu. Di saat usia muda masuk racun, satu tetes, satu tetes, satu tetes, nggak apa-apa. Orang racunnya masih sedikit, tubuhnya masih kuat di sini. Tapi yang namanya usia bertambah, racun pun bertambah masuk. Tetes kedua. Kalau saya mengibaratkan satu tetes ini 10 tahun, 2 tetes berarti umur kita 20 tahun. Waktu kita mulai 30 tahun, bahkan kita di usia sampai 40 tahun. Apa yang terjadi di usia 40? Cairan dalam tubuh kita mulai terkontaminasi, rusak. Tapi ternyata Pikalio mampu membantu menetralisir. Gitu. Nah, harapan kita bukan berarti kita minum betadine. Tapi harapan perusahaan adalah ini oleh BPOM dinyatakan obat luar. Artinya kimianya cukup keras. Di saat ketemu Kalio ternyata netral. Harapan perusahaan kalau ini aja bisa netral, waktu kita minum ini berapa banyak zat-zat kimia yang bisa dibersihkan. Gitu. Nah, bahkan bagaimana membuktikannya bahwa zat betadine ini sudah netral? Kita menggunakan mie instan. Karena hukum kimia adalah satu zat ketemu zat yang lain, ketemu akan menghasilkan senyawa baru. Nah, kita menggunakan instan bukan tujuan menjadikan instan, tapi kita yakin di dalam ini ada zat tertentu. Kita akan coba ketemukan dengan zat betadine. Dia akan menghasilkan senyawa baru. Zat betadine ketemu dengan zat H dari mie instan, ternyata menghasilkan senyawa baru. Kenapa ini berubah? Pertemuan antara zat betadine ketemu dengan zat dari mie instan. Itu adalah hukum kimia, menghasilkan senyawa baru, makanya warnanya berbeda. Tapi kenapa ini tidak berubah? Karena waktu zat betadine ketemu dengan kalio, betadinnya netral duluan, sehingga jadi air biasa. Air biasa kita masukkan mie instan, karena betadine udah nggak ada, ya nggak berubah warna. Di situ. Jadi kita hitung dengan logika di situ. Nah, harapan kita air ini mampu membantu membersihkan. Makanya kalau di brosur ataupun di dus ditulisnya bukan mengobati, membantu. Gitu. Gitu. Ini dari sisi produk. Bahkan ternyata air kita molekulnya kita kecilin. Gitu, karena dalam air ada yang namanya molekul. Contoh, kalau saya mau bikin air teh menggunakan air ini bisa nggak Pak? Bisa. Dan nggak panas misalkan. Betul. Air ini bisa saya bikin air teh kalau saya panaskan. Kalau nggak dipanaskan sulit. Pertanyaannya kenapa harus dipanaskan? Karena air dipanaskan molekulnya mengecil. Air dibekukan, molekul membesar. Karena air ini kita panaskan, dia molekulnya mengecil, kita taruh daun teh. Sehingga karena molekulnya kecil, dia mudah menyerap ke pori-pori daun teh. Sari tehnya keluar, warnanya berubah. Nah, ternyata
Saya melakukan tes, man gelasnya gak ada lagi gimana ya? Coba man, dibuang dulu man. Buang ke ini ya. Tahu di air belakang. Ya maksudnya. Saya akan mencoba. Yang satu saya menggunakan air ini. Yang satu saya menggunakan air kalio. Kita akan membuat teh, tapi tanpa dipanaskan. Nah, kalau air ini kita panaskan, molekulnya mengecil. Kalau dia masuk melalui pori-pori sehingga sari teh keluar itu biasa. Tapi ternyata kita bisa membuat teh tanpa harus dipanaskan kalau menggunakan kalio. Kenapa? Karena molekul kalio itu jauh lebih kecil. Nah, kita coba. Kita aduk. Ini pun kita aduk. Kita aduk. Ini pun kita aduk. Kita aduk. Bahkan kalau kita tunggu 15 menit, air di kalio ini akan sangat keruh tehnya. Tapi di air biasa itu sulit. Nah, kalau kita lihat seperti ini, lebih cepat larut yang mana? Yang kalio. Kenapa? Karena molekul air ini jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil, ya. Nah, di saat ini jauh lebih kecil, diharapkan waktu kita konsumsi mampu masuk ke dalam tubuh kita, kandungannya itu lebih cepat penyerapannya. Itu kandungan yang ketiga. Dan dahsyatnya air ini, Wajib tahu nggak? Rokok kalau kita tempelin begini, rasanya hambar. Kalau Paji tahu di TV suka ada kalung-kalung kesehatan yang harga jutaan, itu ada energinya, kalau dipakai orang jadi seger. Nah, energi itu adanya di dalam air. Kita isi dalam air. Nah, dalam air ini ada energi. Waktu sifat energi kan memancar. Kita taruh rokok begini, taruh di samping begini. Ini kena rokok, rokoknya terkontaminasi sehingga jadi netral. Kalau energinya itu kita masukin ke badan, harapannya mampu membantu supaya sirkulasi darah kita lebih seimbang. Di saat efek dari sirkulasi darah seimbang menimbulkan power lebih besar. Jadi kalau Pak Haji buka di YouTube atau misalnya ini banyak teman-teman di Kalio, itu tes keseimbangan, itu dari Kalio. Gitu. Nah, inilah produk yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak Pak Haji? Si produk. Cukup ya? Nah, kalau cukup, saya minta pendapat Pak Haji. Waktu saya demokan tadi, menurut Pak Haji, produknya bagus apa Pak Haji? Kira-kira banyak yang butuh nggak? Soalnya kan kepercayaan kan. Betul. Bagaimana kalau kita bilang cuma, oh ini produk bagus, produk begini, kadang-kadang orang nggak langsung percaya. Tapi pas ngelihat, betadine aja larut. Akhirnya, ini kan racun. Akhirnya berpikir kalau ada air yang bisa membersihkan tubuh kita dari racun-racun yang mengendap, berapa banyak yang butuh Pak? Masih banyak Pak. Banyak banget. Nah, karena saya melihat peluang itu, wah ini kalau dipasarkan di Indonesia, ini peluangnya sangat besar. Saya melihat sebuah perputaran penjualan yang luar biasa. Nah, yang namanya bisnis, hukum dagang. Harga jual berapa, dikurangi modal, ketemu untung. Siapa sih dagang nggak mau untung? Siapa sih orang usaha kalau dapat peluang nggak mau? Betul ya? Nah, ternyata di sini kita bentuk sebuah sistem. Di situ, Pak Haji udah tahu sistem bagi hasil kita? Udah tahu ya?
bonus-bonusnya, bahkan kita berikan rewardnya. Nah, dahsyatnya saya cuma berpikir sederhana. Kalau saya cuma menjelaskan satu, lambat nanti kita. Akhirnya kemarin kita sudah rapat tanggal 22 September kemarin, kita memutuskan seluruh tim untuk terjadi percepatan support system, dan tanggal 22, 23, 24 November kemarin kita terjadi training angkatan pertama. Nah, gimana caranya untuk supaya kita bisa terjadi percepatan? Yang saya bayangkan adalah begini.